Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan topik manajemen modal kerja, yaitu tentang kebijakan pendanaan modal kerja. Jadi, ada beberapa tipe atau ada beberapa kebijakan yang bisa perusahaan gunakan untuk mendanai modal kerjanya dalam satu periode. Jadi ketika perusahaan itu beraktivitas dalam satu periode, kira-kira untuk pendanaan modal kerjanya bagaimana akan didanai? Apakah dengan menggunakan keseluruhan hutang atau dengan menggunakan modal sendiri atau modal saham yang memang sifatnya jangka panjang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebijakan pendanaan modal kerja. Jadi di sini terdapat beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Kira-kira perusahaan akan menggunakan pendekatan modal kerja yang mana nih? Karena di sini kita akan bahas bagaimana perusahaan itu akan didanai. Apakah sebagian besar menggunakan hutang atau sumber dana jangka pendek, atau dengan menggunakan sumber dana jangka panjang seperti modal saham. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas pendekatan-pendekatan tersebut satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah pendekatan maturity matching atau bisa disebut hedging approach. Nah, kalau kita lihat di sini ilustrasinya, ada 3 warna ya. Ada fixed asset, kemudian permanent level of current asset, ini yang ungu, kemudian ada temporary current asset. Nah, fixed asset di sini itu adalah aset tetap seperti kendaraan, kemudian seperti pabrik atau gedung gitu ya. Kemudian peralatan, pokoknya segala macam aset tetap. Nah, yang kedua itu adalah permanent level of current asset. Ini adalah aset lancar yang sifatnya itu permanen. Aset lancar permanen. Nah, aset lancar permanen ini maksudnya adalah aset-aset lancar yang memang rutin ketika perusahaan itu melakukan produksi atau beraktivitas itu harus ada gitu. Atau memang komponen itu harus komponen itu harus ada. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah temporary current asset. Nah, ini adalah aset lancar yang sifatnya itu sementara. Jadi bisa ada, bisa juga tidak ada, tergantung dari kondisi aktivitas perusahaan. Nah, di sini kalau untuk pendekatan maturity matching, kalau kita lihat panahnya ya, di pendekatan maturity matching, semua aktiva tetap dan juga aktiva lancar itu didanai dengan pendanaan jangka panjang atau long term. Jadi semua yang sifatnya aset tetap dan semua aset lancar yang permanen itu didanai dengan pendanaan jangka panjang. Sedangkan untuk aset lancar yang sifatnya itu sementara itu didanai dengan pendanaan jangka pendek atau short term debt. Jadi utang jangka pendek seperti itu. Nah, kalau untuk maturity matching dia lebih hati-hati mungkin ya. Jadi kalau yang sifatnya itu permanen, yang udah setiap selalu ada gitu ya, komponen itu harus ada setiap perusahaan itu berproduksi, dan juga aset tetap gitu karena sifatnya ada umur ekonomisnya kan, dia harus didanai dengan jangka panjang gitu. Sedangkan kalau aset lancar yang sementara, yang bisa ada atau bisa tidak gitu ya, itu didanai dengan utang jangka pendek seperti itu. Selanjutnya adalah pendekatan agresif atau aggressive approach. Nah, masih dengan ilustrasi yang sama. Jadi ada fixed asset, kemudian ada permanent level current asset atau aset lancar permanen, dan juga ada temporary current asset atau aset lancar yang sifatnya itu sementara. Nah, kalau untuk yang agresif, pendekatan agresif, di sini aset tetap dan sebagian, jadi setengahnya,
sebagian dari aset lancar permanen itu didanai dengan pendanaan jangka panjang atau modal jangka panjang. Kemudian sebagian lagi dari aset lancar permanen beserta aset lancar yang sifatnya temporary atau sementara itu didanai dengan pendanaan jangka pendek atau modal jangka pendek. Jadi di sini dia makanya sesuai dengan pendekatannya ya, lebih agresif. Jadi perusahaan ini berani mengambil resiko, yaitu sebagian dari permanen aset lancar permanennya itu didanai dengan pendanaan jangka pendek atau modal jangka pendek. Modal jangka pendek. Nah, makanya di sini terbilang resikonya akan lebih besar. Contohnya, jika pendanaan pengadaan peralatan itu dibiayai dengan sumber dana jangka pendek, pastinya resikonya akan besar gitu. Misalnya, pengadaan peralatan gitu ya, baru dibuat pengadaannya, kemudian didanai dengan pendanaan jangka pendek, makanya di sini akan lebih beresiko. Apakah dia akan gagal bayar atau tidak gitu ya, atau apakah perusahaan tersebut akan gagal bayar atau tidak, makanya di sini beresikonya akan lebih besar. Tetapi memang ada perusahaan yang seperti itu pada kenyataannya. Makanya di sini memang pendekatan agresif ini pada akhirnya tergantung dari tipe manajer keuangannya. Apakah memang dia berani mengambil resiko atau sifatnya itu hati-hati atau menghindari resiko gitu. Nah, bedanya sama yang tadi ya, berarti kalau yang agresif ini dia dipecah menjadi dua nih aset lancar permanennya. Sebagian ada yang didanai dengan modal jangka panjang dan sebagian lagi didanai dengan modal jangka pendek. Kemudian yang terakhir itu adalah pendekatan konservatif. Nah, pendekatan konservatif di sini yang membedakan adalah untuk pendekatan konservatif, baik fixed asset atau aset tetap, kemudian aset lancar permanen, dan sebagian aset lancar sementara itu didanai dengan modal jangka panjang atau pendanaan jangka panjang. Kemudian sebagian lagi dari aset lancar temporary atau sementara itu didanai dengan pendanaan jangka pendek atau utang jangka pendek. Nah, kalau kita lihat di sini, ini lebih sangat hati-hati lagi karena hampir semua asetnya, baik itu aset tetap maupun aset lancar permanen dan juga aset lancar sementara sebagiannya itu dibiayai dengan pendanaan jangka panjang. Dan dia hanya mendanai dengan menggunakan pendanaan jangka pendek atau utang jangka pendek, yaitu sebagian dari aset lancar temporary-nya atau aset lancar sementaranya. Nah, di sini makanya di sini perusahaan menggunakan sedikit pendanaan dengan sumber dana jangka pendek. Jadi sumber dana jangka pendeknya itu lebih sedikit nih dipakai gitu untuk mendanai aset-aset perusahaan gitu. Jadi mereka atau perusahaan ini lebih memilih daripada dia mengambil resiko yang besar terjadi gagal bayar, lebih baik dia mendanai semua aset-asetnya, baik aset tetap, aset lancar permanen, dan sebagian aset lancar temporary atau sementara itu didanai dengan pendanaan jangka panjang seperti itu. Nah, jadi mungkin tipe manajer keuangannya dalam pengambilan keputusan dia tergolong risk averse gitu. Jadi menghindari resiko daripada tadi kan tidak terbayarkan gitu ya. Lebih baik semua didanai dengan pendanaan jangka panjang. Nah, kira-kira menurut teman-teman antara ketiga pendekatan tadi, baik tadi ada hedging approach, kemudian ada agresif approach, kemudian ada conservative approach. Nah, mana nih yang teman-teman pilih dari ketiga ini? Choosing among the approach. Pilih di antara pendekatan-pendekatan yang tadi. Kira-kira yang paling efektif buat teman-teman atau berdasarkan pendapat teman-teman, yang mana nih yang paling baik
dalam segi pendanaan modal kerja. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk video kebijakan pendanaan modal kerja. Semoga teman-teman paham. Bila ada yang ingin diskusikan atau ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.